ternyata perlu kita maju di politik. Banyak hal-hal yang bisa kita buat untuk masyarakat, untuk membantu daerah kita. Spesial Kandidat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 BPM Satsrasi Suara Satu Kata Penumbang Pasti Selalu di Hati. Ketemu lagi dengan kami di program Talkshow Ruang Paslah, cerdas dan inspiratif, mengungkap berita di balik cerita. Sahabat Istat FM, di suasana hari ini kita telah kedatangan tamu yang luar biasa, yang sangat lama saya tunggu dan beberapa kali saya melakukan lobby terhadap beliau, dan alhamdulillah sudah berada di antara kita di Studio 3 Radio Istat FM. Sahabat Istat FM, Harun Mustafa Nasution ini adalah tamu kita pada Ruang Paslah kali ini. Dia merupakan cucu pendiri Pondok Pesantren Mustofawiyah Purba Baru, Syekh Mustafa Hussein Al-Mandili. Sebelumnya, pria kelahiran 5 Agustus tahun 1966 ini tak pernah berpikir akan terjun ke dunia politik. Dia juga tidak berminat masuk sebagai pengurus partai, termasuk Gerindra, yang belakangan menjadi perahunya menuju gedung DPRD Sumatera Utara. Harun sudah beberapa kali diajak oleh sahabatnya Musa Rajeksah, Wakil Gubernur Sumatera Utara saat ini, agar dia mau menjadi calon legislatif. Namun, ajakan sahabatnya sesama penggemar olahraga balap mobil ini selalu ditepis dengan berbagai alasan. Bahkan, Gubernur Edi Rahmayadi pun sudah mencoba memberi saran supaya lelaki low profile ini ikut nyalek pada pemilu 2019. Seperti biasa, Harun hanya memberi jawaban dengan senyum sebagai tanda kurang berminat. Alasannya antara lain karena dia punya kesibukan di dunia bisnis dan sejak awal kurang begitu tertarik pada dunia politik. Hati Harun baru luluh ketika pada suatu kesempatan Ustadz Abdul Somad yang lebih dikenal dengan UAS secara langsung memintanya ikut menjadi caleg pada pemilu 2019. Kalau orang baik seperti Ustadz Harun tidak mau duduk di legislatif, tidak menutup kemungkinan nanti kursi dewan diisi orang-orang jahat. Orang-orang baik harus lebih banyak duduk di dewan supaya produk kerja mereka juga baik untuk masyarakat. Itu dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad kepada tamu kita hari ini, kepada Harun. Kala itu, ungkap UAS itu ternyata mampu mengubah keteguhan hati Harun. Dia luluh dengan bismillah. Dia mengikuti permintaan sang ustadz. Harun memutuskan masuk ke Partai Gerindra karena terinspirasi dengan sosok Prabowo Subianto. Dia pun mengaku mengidolakan mantan Danjen Kopassus itu. Harun Mustafa Nasution mendapatkan total perolehan suara sebesar 63.999 suara dan menjadikannya sebagai peraih suara terbanyak di antara anggota DPRD Sumatera Utara lainnya. Sampai saat ini, Harun menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara. Setelah mengenyam pengalaman politik di gedung Parlemen Sumatera Utara, kini Harun ingin mengabdi di lembaga eksekutif. Dia mendaftar ke Partai Gerindra sebagai bakal calon Bupati Mandailing Natal pada Pilkada Serentak 2024. Nah, untuk mengetahui semua itu, mari kita kuliti siapa sebenarnya tokoh low profile kita ini. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Senang rasanya Bang bisa hadir di studio Istat FM ini. Lama nih Bang, sebenarnya saya tunggu kehadiran Abang di sini. Iya Bang, pas lah udah lama memang kita komunikasi, tapi memang baru ini terlaksana apa yang sama-sama kita bicarakan dari kemarin-kemarin. Selamat pagi untuk Istat FM, sukses selalu. Pendengar kita semua juga, Abang sapa dulu dong masyarakat kita. Masyarakat Mandailing Natal, khususnya pemirsa Istat FM. Mudah-mudahan radio ini akan menjadikan pembelajaran atau menambah ilmu untuk kita di Mandailing Natal. Oke, baik. Makasih Bang sarannya. Ya.
Jadi begini Bang, saya akan mencoba bertanya, misalnya saya mengajak Abang dulu ke masa lalu dulu ya. Yeah. Nah, gini loh Bang, Anda sudah kan dikenal sebagai cucu pendiri Pondok Pesantren Mustaqoyah Purba Baru Syekh Mustafa Hussein gitu Bang. Bisakah Abang menceritakan kehidupan masa kecil Abang di lingkungan keluarga yang sangat religius, yang sangat agamis ini Bang? Ya, saya memang lahirnya kan di Mandeling Natal, di Purba Baru. Tepatnya di Desa Purba ya Desa Bang. Purba Baru di lingkungan pesantren. Saya besar di sana. Saya bersyukur lahir di sini. Saya bersyukur punya orang tua yang luar biasa membina, membimbing. Saya merasa orang tua terbaik yang ada, ya orang tua saya sendiri. Mungkin semua orang seperti itu, tetapi orang tua saya terkhusus mendidik kami ini dari kecil untuk saling menolong, saling membantu, dan terus banyak hal-hal yang disampaikan orang tua dulu, baik ibu, baik bapak. Biarpun orang tua laki-laki udah duluan, tapi ibu meneruskan apa yang disampaikan orang tua laki-laki dulu, sampai kita bisa mandiri. Jadi kami ini anak-anaknya diajarkan untuk mandiri, untuk bisa untuk diri sendiri, jangan bertergantungan dengan orang lain. Nah, berarti Abang lahir ompung tidak ada lagi ya? Tuan saya sudah tidak ada. Tidak ada lagi. Ya. Tapi sama ayah itu ajaran keluarga yang tadi pesan itu adalah dari pihak ayah. Dari yang ayah. paling berkesan apa itu dari ayah lah, katakan begitu. Dari Banyak. ayah Anda. Banyak. Ayah kami ini orang tua yang luar biasa. Artinya kami merasa tidak pernah. Kalau saya merasa nggak pernah dimarahin sama orang tua. Nggak pernah sih sama sekali. Hanya dia melihat kita aja, kita udah takut soalnya. Udah takut ya. Ada kiat-kiat mungkin waktu kecil kita mendidiknya. Jadi betul-betul dididik kita dengan keislaman yang luar biasa. Jadi untuk pendidikan yang diberikan itu luar biasa lah kami rasa. Jadi dilihatnya pun kita udah takut tuh dulu. Ya. Padahal orang tua ini kita pokoknya kalau pagi itu harus makan sama gitu. Itu yang tidak sama malam makan sama. Makan pagi sama makan malam harus sama. Kumpul dengan kebiasaannya ngumpul dibuat orang tua. Amal-amal almarhum ayah dulu. Ini yang menjadi kenangan yang tidak terlupakan ya Bang ya. Abang nggak pernah melupakan ini gitu. Nggak bisa. Nah pada keluarga Abang bisa nggak seperti itu? Hampir tidak bisa. Hampir tidak bisa. Hampir tidak bisa ya Bang. Tidak bisa. Tapi sekali-sekali kalau malam minggu, malam-malam tertentu saya selalu dengan anak-anak, dengan quality time istilahnya ya. Ini meneruskan tradisi apa yang diapakan sama ayah dulu gitu ya, pada membangun keluarga kecil. Nah, itu semua gitu loh Bang. Artinya kan Abang secara pribadi tadi tidak pernah dimarahi, tidak pernah dipukul gitu. Tidak pernah. Dari sisi melihat saja kita sudah takut. Itu sama adek sama Abang sama kira-kira itu. Sama, kami dibentuk menjadi akrab sesama berkeluarga, kakak beradik. Jadi nggak boleh. Mungkin kalau kecil-kecilnya berantem biasa, tapi setelah berjalan kehidupan kita kan menuju dewasa, kita tetap dibuat satu kesatuan. Ini yang terjaga ya. Bahwa ini darahnya Abdullah Mustafa, darahnya Syekh Mustafa Hussein harus bersatu. Artinya dari Bang Abdul Rahman, dari almarhum, dari Bang Bakri, Abang sama adik-adik itu semua. Dari dulu waktu kecil Bang Rahman pun suka ngawinin kami tidur. Nanti sebelum kami tidur dia cerita segala macam cerita dongeng dan segala macam. Jadi saya masih ingat ada satu cerita Bang Rahman tuh Siti Arum marapas-sapas katanya. Jadi ada satu cerita yang main bantal lah, yang lucu-lucu. Mungkin zaman itu kita rasa lucu. Itulah keluarga kami. Ya Bang Bakri juga begitu. Kecil-kecil kami dibawa ke sana kemari. Apa yang berkesan dengan Bang Bakri sebenarnya? Saya rasa Abang juga saya melihat kira-kira posisi ayahanda saat ini mungkin digantikan oleh Bang Bakri gitu ya.
Bang Bari pernah nggak memarahi abang? Sama aja, kami nggak saling memarahin. Iya, Sebetulnya hanya dikasih pengertian, kita udah harus paham. Kan hari ini juga Bang Bakri sebagai orang tua kami, Menggantikan posisi itu ya, menggantikan ayahanda ya. ayahanda, dan Bang Bakri bagian dari idola kami. Idola. Jadi Bang Bakri nggak pernah marah. Dilihat Bang Bakri aja Bang udah takut juga gitu ya. Dia menyampaikannya secara beda yang lain. Beda ya nasihatnya ya. Nasihat aja. Nah, saya menarik pada ibu, pada ibunda gitu. Apa yang abang rasakan, pesan apa yang tidak terlupakan yang barangkali sampai saat ini abang bawakan terus, pesan apa itu bang? Pesan ibu yang harus memang bukan kami aja atau siapa aja pun itu mungkin harus kita sama-sama laksanakan. Saya kalau teringat beliau agak sedih. Kalau gitu kita hadiahkan dulu bang, kita hadiahkan dulu Al-Fatihah kepada orang tua kita, kepada ayah, kepada ibu khususnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke bang. Apa bang? Ibu selalu membilang kalau membantu orang bantu. Jangan pernah kau pikirkan dia yang bantu kau. Orang lain yang bantu kau nanti di balik itu. Siapapun yang bisa kau bantu aja. Bantu. Jangan harapkan dia yang membalas gitu kira-kira bang ya. Jangan mengharap dia yang membalas, nanti orang lain yang membalas. Atau Tuhan yang membalas. Itu pesan dari ibu. Prinsip itu abang jalankan. Saya jalankan sampai sekarang. Semampu mungkin abang membantu misalnya untuk semampu yang bisa diusahakan lah. Pesan itu ya. Abang lebih dekat ke ayah atau kepada ibu? Karena memang ayah artinya lama ya dengan ayah sebelum beliau berpulang. Lama. Kan kita sampai kuliah juga sama ayah, masih ada kan. Sama-sama dekat. Ayah pun kita dekat. Karena kan kalau ayah ini setiap hari-hari malam minggu aja bisa kami dibawanya ke Padang tuh atau ke Bukit Tinggi jalan-jalan hanya untuk berkeluarga. Setelah selesai nanti hari Minggu kita kejar sekolah untuk hari Senin ya. Tuh masa SMA aja pun udah dibawa ke sana kemarin tuh, mungkin terasanya sekarang ya untuk keakraban ya. Itu yang terbangun ya. Padahal kadang-kadang ayah nyampe di Bukit Tinggi tuh di Padang dibelinya majalah segala macam, dia baca majalah atau baca majalah koran gitu nanti disuruhnya kalian kesini main-main ditunggu gitu ya. Iya. Nah, saya ingin sekali nih bang, orang tua memang sudah abang udah menceritakan ya, kita berharap dan saya yakin sekali sangat menginspirasi banyak orang gitu bang. Nah waktu abang dulu gitu loh bang, artinya semasa kuliah ya dulu di Jakarta gitu. Abang kuliah di Jakarta bang. Jakarta di ISTN. Di ISTN ya bang. Ya. Institut Sains Teknologi Nasional. Kampusnya di Lenteng Agung. Sama di Cikini. Sama Cikini, berdekatan dengan ISIP gitu ya. Abang situ juga? Aku tidak, cuma sering main ke sana ya. Karena memang kebetulan saya juga sekolah teknik, salah satu STM di Jakarta Selatan juga gitu kan. Nah, bang, itu kan masa kuliah di Jakarta gitu kan. Anda itu hobi balap mobil. Iya. Benar nggak sih bang? Benar. Benar ya bang? Ya. Itu off-road atau balap sprint gitu ya? Ini hobi yang salah bang. Hobi yang salah. Ini hobinya yang salah. Terlalu membutuhkan biaya yang sangat banyak, waktu yang sangat banyak. Beda kalau kita hobi kita main catur, cuman modal kopi bisa seharian. Ini hobi, tapi ini hobi yang luar biasa. Artinya bisa membawa kita ke pergaulan yang bagus. Asal kita bisa membawa diri kemana kita piginya bergaul. Jadi dari olahraga otomotif, saya punya kawan mungkin dari tiap pulau ada. Di Kalimantan kita punya kawan. Jadi di Sulawesi, Sulawesi kita punya kawan. Di mana aja kita punya kawan, apalagi di Jawa. Dan sekarang ini alhamdulillah kawan-kawan yang dari awalnya balap-balap biasa, sekarang banyak yang jadi orang jadi, alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ya. Sampai abang juga menjadi ketua IMI. Saya menjadi ketua IMI, dan ini perjuangan yang luar biasa nih bang.
setelah 4 tahun ini kita mendatangkan kejuaraan Asia Pasifik di Sumatera Utara ya. Dan susah payah kami dengan Pak Ije, Pak Musara Jeksa memperjuangkan ini. Sudah 4 tahun ini kejuaraan Asia Pasifik karena kita punya cita-cita kembali menjadikan Indonesia menjadi kejuaraan dunia. Kejuaraan dunia. Nah, event ini menjadi internasional gitu ya, Bang ya. Memang udah internasional kalau ya. Asia Pasifik kan, Bang. Jadi lanjutan itu kan menjadi kejuaraan dunia. Ya. Ini suatu kerja keras IMI Sumatera Utara, dorongan dari Pak Ije. Untuk menjadikan kembali kejuaraan dunia kembali ke Medan. Nah, dalam beberapa minggu yang lalu, alhamdulillah Presiden Pak Jokowi dan Presiden terpilih Pak Prabowo sudah menyetujui anggaran untuk menjadikan kejuaraan dunia di Indonesia Bali, tepatnya di Sumatera Utara. Ini luar biasa. Ini kerja memang luar biasa yang mungkin dipikir kawan-kawan ini kerja ringan, tapi enggak. Kita keliling terus ke menteri, ke stakeholder yang berhubungan dengan itu dan akhirnya membuahkan hasil. Bang, apresiasi nih, Bang. Alhamdulillah, Bang. Nah, kesamaan hobi ini tentu membawa Anda gitu loh, Bang. Kan bersahabat karib dengan Musara Jeksa. Atau lebih populer Pak Ije. Kita ingin tahu nih, Bang, sebenarnya sejauh apa sih hubungan abang denganmu? Sama Ije. Udah nggak bisa dibilang karena mulai dari orang tua kami udah berkawan. Sebetulnya udah berkawan. Dari orang tua. Iya, ada hubungan. Berarti masa kecil abang sudah berteman dengan? Akrabnya itu dari tahun 89. 89 ya. Mungkin kami saking akrabnya sudah melebihi bersaudara. Kadang-kadang boleh dibilang karena nggak satu rahim. Tidak satu rahim. Iya, kadang-kadang semuanya udah sama. Kadang-kadang uang pun sama. Tapi uang dia lebih banyak dipakai kan. Humble kali ini abangnya. Tapi memang faktanya memang begitu ya. Lebih banyak uang. Dia orang Ije ini orang yang luar biasa berkawan. Apa keistimewaan beliau sebenarnya yang abang rasakan? Sangat banyak, Pak. Perhatiannya sama masyarakat, perhatiannya sama kawan-kawan. Kadang-kadang orang yang sudah pernah contoh tidak baik sama dia atau mengkhianatin dia, tapi kalau saat orang itu sangat kepepet, butuh, dia akan tolong. Pasti disautinnya juga gitu. Dia akan tolong, bukan dia sautin aja, dia akan tolong. Ya? Dia tolong. Kita belum tentu bisa kayak gitu. Saya udah berapa orang yang saya lihat yang memang sudah pernah menyakitin dia, tapi pada saat sudah orangnya harus ditolong, dia akan tolong. Itu bagi yang diri abang sendiri, apa yang istimewa yang abang rasakan persahabatan ini dengan Pak Ijek ini? Nggak bisa dibilang dengan kata-kata lagi mungkin ya, karena udah kami hampir tiap hari sama kan. Kadang pun kalau udah berapa hari nggak ketemuan bisa teleponan. Nah, ini benar nggak sih, Bang? Dari sisi persahabatan itu, di samping kapasitas masing-masing, beliau itu adalah ketua DPW Golkar. Abang aktivitas partainya di Gerindra. Benar nggak sih dari sisi persahabatan itu, beliau mengatakan kepada Anda gitu, maju di Pilkada Madinah. Benar nggak sih, Bang? Iya, benar juga, Bang. Artinya banyak juga kawan-kawan yang mendorong ke saya udah banyak juga. Banyak. Tapi abang kan ada juga yang mendorong lewat IJ. Iya, artinya belum abang iyakan. Belum diiyakan memang. Setiap ditanya, saya juga pernah bertanya loh sama abang misalnya, Bang, benar nggak sih serius nggak abang mau maju? Kita tunggu aja. Tapi konon, tapi kalau Ijek yang mengatakan abang nggak bisa menolak gitu. Selama baik kan kita harus kita tanggapin juga. Ada juga hal-hal yang kami diskusikan bagaimana Mandailing Natal. Kalau memang itu ininya kan yang pertanyaan apa? Bagaimana Mandailing Natal ke depan. Dan beliau sangat konsen sekali Mandailing Natal. Sudah sangat bagian konsen, dari karena bagian dari dia. Kami kan di sini, Bang, sudah sangat lama. Sudah sangat lama ya. Jadi ada bahasa sekarang mulai ngetren nih, Bang. Panggilan ke kawan dekat itu kaum. Kaum katanya gitu. Jadi beliau juga sering memanggil kita kaum. Ya? Kalau sebenarnya dialah yang pertama mulai kami main di Natal dulu tahun 2000-an sudah keluar bahasa itu. Apa membilangkan bahasa untuk saudara. Orang terdekat saudara katanya. Saya bilang kaum.
Dari situ dia panggil saya Koum, saya panggil dia Koum. Jadi kami hampir nggak pernah membilangkan nama. Jadi alhamdulillah sekarang Koum ini sudah menyebar kemana-mana. Panggilan kawan-kawan dekat. Kalau di Arong Mandailing dipanggil Koum, saya lihat. Di Jakarta juga gitu, kawan-kawan Jakarta juga ada beberapa orang lebih nyaman dia manggil saya Koum daripada namanya. Oke, Bang. Nah, kesamaan inilah, kedekatan inilah sebenarnya Abang tidak bisa gambarkan lagi, hanya merasakan betapa Bang? Apa namanya tuh? Ada rasa bahagia yang luar biasa ya, Bang, kalau bersamaan dengan beliau gitu, Bang. Kami selalu saling mengisi mungkin ya, Bang ya. Dia duka kita duka dia, duka dia duka kita. Gitu. Iya. Kita lama berjuang bersama dalam beberapa hal, baik di politik yang memang seperti Abang bilang tadi, saya belakangan memang di politik dan melek di politik juga baru. Tapi terkait dengan politik ini, Bang, ternyata perlu kita maju di politik. Banyak hal-hal yang bisa kita buat untuk masyarakat, untuk membantu daerah kita. Seperti pesan UAS tadi, orang baik tuh nggak boleh meninggalkan politik gitu ya. Itu memang bolak-balik, itu juga bolak-balik disampaikan UAS dulu karena waktu itu kami sering jalan bersama. Oke, baik Bang. Sahabat Istart FM, baru-baru ini tamu kita ini, Abang Anda, Harun Mustafa Nasution ini mengejutkan publik Mandailing Natal. Kejutan apa sih sebenarnya yang disampaikan oleh Bang Harun ini? Bahkan boleh dibilang mengubah peta politik Mandailing Natal pada Pilkada 2024. Jangan kemana-mana, bakal kita ulik sejauh mana sebenarnya seperti dan kemudian keberadaan perubahan peta politik di Mandailing Natal pasca Bang Harun menyatakan siap maju di Mandailing Natal. Nantikan setelah pariwara berikut ini.